Di soal nomor 22, kita diminta untuk mencari surplus konsumen dari kasus sebelumnya ya. Jadi informasi sebelumnya itu untuk soal nomor 18 sampai 23. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang teori surplus konsumen seperti itu ya. Jadi saya akan gambarkan sebuah kurva market demand atau permintaan di pasar, begitu pula juga penawaran di pasar seperti itu ya. Jadi kita punya demand supply, jadi ini demandnya, lalu ini supply-nya. Oke. Nah, pada pasar persaingan sempurna ya ada mekanisme pasar yang menyebabkan eh, terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan ya. Jadi di sini adalah harga equilibrium dan di sini adalah quantity equilibrium seperti itu. Oke. Nah, perlu kita ketahui bahwa harga yang ditetapkan itu sebesar PE. Jadi harga itu konstan berapapun kuantiti yang dijual dan kuantiti yang terjual itu nanti sebesar QE dan harga yang ditetapkan itu sebesar PE. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah sebenarnya konsumen itu rela membayar sebesar PE? Jawabannya tidak. Ada yang rela membayar lebih tinggi dari PE, yaitu kelompok konsumen yang berada di sini, ya. Ini mereka semua bersedia untuk bayar lebih besar dari PE, willingness to pay-nya. Sedangkan ada kelompok konsumen yang bersedia membayar lebih rendah daripada PE, yaitu di sini. Oke. Nah, karena harga yang ditetapkan di pasar itu sebesar PE, maka konsumen yang rela membayar di bawah PE itu tidak jadi membeli barang, gitu. Karena mereka tidak punya kemampuan membayar setinggi PE. Tapi bagaimana dengan kelompok konsumen yang memiliki kerelaan membayar di atas PE? Nah, karena harga yang ditetapkan itu lebih rendah daripada willingness to pay mereka, maka mereka akan membeli barang seperti itu. Oke. Dan titik maksimum willingness to pay itu ada di sini, ya. Maksimum willingness to pay itu adalah ketika quantity itu sama dengan 0 atau berada di titik origin. Nah, daerah surplus konsumen itu adalah daerah yang ini. Saya akan coba beri arsir warna biru yang ini. Nah, ini adalah daerah surplus konsumen. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana supaya kita bisa mencari daerah surplus konsumen ini? Nah, ini kan pada dasarnya seperti sebuah bangun ini ya, segitiga. Nah, segitiga itu kan rumusnya setengah kali alas kali tinggi kan. Nah, di sini itu tinggi segitiganya adalah selisih antara maksimum willingness to pay dengan harga equilibrium, sedangkan lebarnya itu sebesar QE. Maka rumus dari surplus konsumen atau consumer surplus itu adalah setengah atau 0,5 ya dikalikan dengan maksimum willingness to pay dikurangi dengan current price atau harga equilibrium dikalikan dengan key equilibrium. Jadi ini adalah rumus dari consumer surplus ya yang ada di pasar seperti itu. Jadi itu rumusnya ya. Sedangkan producer surplus itu yang di bawahnya ya. Bedanya di sini titiknya minimum price. Jadi tingginya itu adalah selisih antara PE current price dengan minimum price dan lebarnya itu sebesar QE seperti itu. Nah, berbeda dengan kasus ini ya, di mana dia itu hanya melihat di level individu, bukan di level pasar. Maka mencari consumer surplusnya itu tidak seperti ini, oke? Mencari consumer surplusnya ada perbedaan. Perbedaannya gimana? Kita lihat aja ya, bahwa di soal dikatakan sebenarnya Isabella itu memiliki kerelaan membayar sebesar 55.000 untuk ayam panggang. Nah, kita tahu di informasi soal sebelumnya itu dikatakan bahwa harga ayam panggang bukan sebesar Rp55.000, tetapi harga ayam panggang itu sebesar Rp50.000 ya. Ini ada informasinya, harga ayam panggang itu adalah Rp50.000. Nah, berarti harga equilibrium atau current price-nya itu sebesar 50.000. Nah, kita mesti tahu juga kuantiti yang akan dikonsumsi oleh Isabella ya ketika mencapai kepuasan maksimum itu terdapat pada soal nomor 18, di mana di soal nomor 18 dikatakan bahwa utilitas maksimum itu ketika mengonsumsi 6 iga bakar dan 6 ayam panggang. Berarti jumlah ayam panggang yang dikonsumsi itu sebesar 6 unit seperti itu. Oke. Jadi ada 6 berarti dia mengonsumsi 6 ayam panggang dan 6 iga bakar. Seperti itu. Nah, berarti bisa kita simpulkan willingness to pay-nya dia itu adalah 55.000, berarti dia ada surplus sebesar 55.000 dikurang harga
sekarang, yaitu sebesar Rp50.000. Ya, jadi dia punya surplus Rp5.000 sebenarnya. Tetapi ingat, Rp5.000 ini sifatnya per unit, karena harga Rp50.000 itu adalah harga per unit, dan Rp55.000 adalah willingness to pay per unit ayam panggang. Ya, jadi 5.000 itu untuk satu unit, sedangkan dia mengonsumsi 6 ayam panggang saat utilitas maksimum bersamaan dengan 6 iga bakar. Berarti kita gunakan, kita kalikan dengan 6 ayam panggang. Ya, nah ini ada perbedaan rumus ya. Kalau sebelumnya consumer surplus itu rumusnya adalah 0,5 dikali maximum willingness to pay dikurang current price dikali quantity yang terjual. Nah, tetapi ini rumusnya cukup maximum willingness to pay dikurang current price dikalikan dengan quantity yang terjual. Nah, kenapa ada perbedaan rumus? Karena dia yang dicari itu adalah bukan surplus konsumen di pasar seperti itu, tetapi dia yang dicari adalah surplus untuk individu aja ya. Jadi bisa dibilang dia ini hanya untuk satu individu. Makanya kita cari selisih antara willingness to pay dengan harga yang berlaku dikalikan dengan kuantitas yang berhasil terjual. Jadinya 5.000 dikali 6 dan kita dapat hasilnya adalah Rp30.000. Jadi untuk soal nomor 22 itu jawabannya yang C ya. Kita mesti berhati-hati karena ini individu, berarti tidak konsepnya berbeda dengan mencari surplus konsumen ataupun surplus produsen di pasar. Kalau seandainya kita dihadapkan dengan opsi 60.000 atau 15.000, oh ya, mungkin kita bisa terjebak kalau ada opsi yang 15.000. Kita mungkin akan milih itu karena kita tahu rumus consumer surplus adalah 0,5 dikali maximum willingness to pay kurang current price dikali quantity sold. Padahal ini adalah rumus consumer surplus di pasar. Seperti itu. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.